Oke guys, bertemu lagi dengan channel kami, channelnya Mr. Chris, yang akan menemani kalian semua pada beberapa menit ke depan dan pastinya akan menghadirkan konten-konten terkait edukasi, motivasi, dan komedi. Pada hari ini kami akan mengunjungi dan menjelajahi Kars di Ponjong, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di daerah sana pastinya nanti akan banyak kenampakan-kenampakan Kars yang akan memberi kalian keindahan dan kalian akan merasa takjub dengan kenampakan tersebut. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe konten kami supaya kami terus membuat konten-konten terbaik untuk menghibur kalian semua, memberi edukasi dan memotivasi pastinya. Oke, kita langsung saja menuju Halo teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi, tapi sebelum itu saya akan sedikit mengulas tentang perkembangan Kars Gunung Sewu yang ada di Gunung Kidul ini. Kars Gunung Sewu ini mempengaruhi proses perkembangan dari Kars Ponjong sendiri. Perkembangan Kars Gunung Sewu ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pada zaman Pliosen, tepatnya pada 3 juta tahun yang lalu, sudah sangat lama sekali, dengan ditandai adanya pulau-pulau yang di sekitarnya ada perairan dangkal. Kemudian tahap kedua tepatnya pada awal Pleistosen, sekitar 2 juta tahun yang lalu, pulau-pulau tersebut yang sudah muncul di permukaan mulai meninggi dan ditandai juga dengan pembentukan sungai, pembentukan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga itu dimulai pada zaman pertengahan Pleistosen, tepatnya pada sekitar 1 juta tahun yang lalu. Area-area yang mulai terbentuk itu adalah ditandai dengan proses retakan atau proses patahan dari si daratan tersebut, yang ditandai dengan pembentukan Polja Ponjong yang nanti kita mungkin akan menemui di sepanjang jalan, dan area-area yang ada di wilayah Gunung Sewu ini semakin meluas. Kemudian tahap terakhir ditandai dengan mulai terbentuknya Basin Wonosari dan Basin Baturno. Hal itu terjadi pada zaman akhir Pleistosen hingga Holosen, yang tepatnya pada 10.000 juta tahun yang lalu. Dan pada pembentukan ini, air yang dulu, air laut yang terjebak itu berkembang menjadi
Basin Wonosari dan Basin Baturetno. Sementara drainase yang tertinggal terkuras karena drainase yang terjadi secara intensif. Kars Ponjong terdiri dari kenampakan seperti Dolina, Ovala, Bukit Kars, kemudian gua, drainase bawah tanah, telaga, cekungan, lembah, dan masih banyak lagi. Kita akan lihat ini dia kenampakan di Kars Ponjong. Kita sedang berada di daerah di Telaga Ngampe Lombo. Telaga Ngampe Lombo ini sudah 15 tahun mengalami kekeringan karena hal ini terjadi adanya pendangkalan yang mana pemanfaatan lahan di area sekitar Telaga Ngampe Lombo sangat intensif. Adanya pemukiman, adanya penggunaan lahan seperti pertanian dan penggunaan lainnya sehingga area ini mengalami pendangkalan. Dan ketika musim hujan, area Telaga Ngampe Lombo hanya mampu menampung air selama 5 hari. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu kita temukan solusinya dan bagaimana pemecahannya. Coba kita lihat di sini. Ini benar-benar kering. Ini kita lihat. Coba kalau di sini penuh mungkin kita bisa ceguran. Tapi karena kering mungkin kita hanya menengok sebentar. Oke guys, jadi kenapa di sini ketika musim penghujan areanya cepat mengering? Karena kita ketahui sendiri daerah-daerah yang ada di sini, coba lihat, ini sudah mengalami perekahan dan ketika musim penghujan pun sangat mustahil jika ini akan bertahan lama dan mampu menampung air yang sangat lama. Oleh karena itu proses perkembangan ini semakin lama mungkin akan adanya pelarutan yang semakin intensif dan mungkin suatu saat nanti daerah ini juga akan mengalami pengamblesan entah beberapa tahun yang ke depan atau seperti apa, karena kita ketahui sendiri dengan proses peresapan yang semakin cepat, semakin intensif menjadi hal yang memungkinkan bahwa area di bawah ini, batuan yang ada di sini sudah mengalami bolong, sudah bolong dan memungkinkan adanya pelarutan yang semakin cepat. Selanjutnya kita akan menengok kenampakan kars di daerah Ponjong ini. Kita lihat ada apa saja. Tetap jangan kemana-mana, ikuti kami. Let's go! Sekarang kita berada di lokasi area menuju gua. Nah, sepanjang jalan ini kita menemui kenampakan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu tentang bukit. Nah, di sana ada beberapa bukit yang mana kita sebut bukit kars atau hasil sisa larutan. Nah, dalam teori pembentukannya itu merupakan daratan atau pulau yang muncul pertama kali sebelum area bawahnya muncul. Ya, seperti itu ya. Kita lihat bukit kars. Yoi.
bawahnya. Ini airnya bening banget dan sangat melimpah. Ayo kesini. Nah, ini airnya sangat jernih dan juga segar. Terus di sini juga banyak batunya. Gua Gremeng ini ada di Dusun Wirik, tepatnya Desa Umbulrejo, Ponjong, Gunung Kidul. Tadi kita melewati jalan yang sangat rumit, namun walaupun rumit karena emang kondisinya topografinya berbukit dan berlembah ya, jadi emang seperti itu. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa keindahan dari kenampakan Kars Gunung Sewu ini di Gunung Kidul ini, di Ponjong ini sangat bagus. Ini salah satu saja ya teman-teman, salah satu dari penampakan Kars, yang mana ini adalah Gua Gremeng, dan kita ketahui sendiri bahwa di dalamnya itu masih terdapat morfologi yang lebih menarik. Namun karena kita di sini hanya mereview, kita hanya menunjukkan kenampakan apa aja sih yang ada di Kars Ponjong ini. Kenampakannya ada, tadi sudah kita melihat dolina atau cekungan atau telaga yang biasanya terisi air, dan sekarang kita melihat gua, dan mungkin nanti kita akan menunjukkan penampakan lagi. Tapi coba kita lihat di sini terkait ciri dari Kars sendiri, yang mana ada aliran air bawah tanah. Nah, di situ dengan adanya gua, pastinya di situ juga menyimpan sumber air yang sangat melimpah. Kita ketahui sendiri yang tadi kita ketahui di telaga yang harusnya ada perairannya, namun malah kering karena peresapannya sangat tinggi. Namun berbeda halnya dengan area di daerah gua. Area di gua ini biasanya di dalam gua ini terdapat cadangan atau terdapat sebuah ruangan yang mampu untuk menyimpan air dan mengalirkan melalui sungai bawah tanah. Dan ini salah satu contoh dari air yang muncul ke permukaan dan langsung mengalir ke area sungai. Namun juga pastinya di bawah atau di dalamnya sana ada aliran sungai yang tidak muncul dalam permukaan, namun mengalir ke bawah tanah dan langsung dialirkan ke laut seperti itu. Segar sekali guys. Kalian harus mencoba ke sini, masuk ke sana. Kita lihat sebentar. Kita lihat. Dalam guys. Ternyata dalam guys. Nampaknya kakiku basah guys. Kita coba lihat di sini. Wah, sepertinya menarik guys. Tapi karena kita tidak bersama instruktur, sehingga kita mungkin cukup sampai di sini. Mungkin next time ya, kita akan coba memasuki gua dan menggunakan peralatan yang aman supaya kita bisa melihat kondisi morfologi yang ada di dalam gua. Yuhu, isu jernih. Tendong. Gremeng Cave. Guys, kita lanjutkan perjalanan ke gua selanjutnya dan kita lihat kenampakan Kars di Ponjong ini.
Ya guys, sekarang kita sudah ada di area Luweng Cokro. Ini sebutannya Luweng Cokro. Di sini ada penjelasannya bahwasanya Luweng Cokro adalah salah satu fenomena kars bawah permukaan di antara ratusan gua di Gunung Sewu. Pintu masuknya berupa ruang sempit yang dituruni dengan tali. Nah, di sini ada foto-foto yang memperlihatkan morfologi kenampakan di dalam gua. Nah, ini wisatawan yang sudah pernah mengunjungi area sini. Nah, di sini ada peta dari Gunung Kidul sendiri, yang mana di situ kita ketahui ada beberapa titik lokasi yang menunjukkan area kars Gunung Sewu. Nah, di sini kita lihat ada air terjun, kemudian ada gua, ada lembah, ada gua juga, ada apalagi ada pantai. Nah, di sini menunjukkan lengkap dan jalannya untuk mengakses di sini kita bisa tahu. Oke, kita next ke sana. Ya, di sini Luweng Cokro, tapi kita bingung guys, di mana tempatnya. Jalannya apakah kita masih nanjak atau kita masuk ke sana? Coba kita cek. Wah, apa itu guys? Ini ada bambu, kemudian di dalam bambu ada seperti besi, dan di sini menunjukkan sabta pesona aman tertib bersih sejuk indah ramah dan kenangan. Saya penasaran dengan di sana ada apa. Coba kita lihat. Tadi penjelasan mengenai Gua Cokro adalah gua yang kita masuk melalui lubang yang sangat sempit. Nah, di sini kita penasaran karena jalan sana itu tidak menunjukkan jalan untuk ke Gua Cokro, tapi di daerah sini sudah ditampilkan mengenai map, kemudian foto-foto di Gua Cokro. Maka dari itu dengan adanya ini mungkin menjadi jawaban untuk kita. Coba kita lihat langsung. Wah guys, di sini lihat, sebenarnya ini lubang sangat dalam guys. Ini adalah Gua Cokro, area kita masuk, tapi ya lagi-lagi kita tidak bisa masuk karena di sini memerlukan peralatan yang khusus, dan kita perlukan tali. Dan di sini juga dikunci. Kita memerlukan izin dari warga sekitar dan pengelola dari Gua Cokro. Maka dari itu kita hanya menunjukkan lokasi saja. Ini tempat masuknya. Lagi-lagi next time kita masuk gua. Sekarang kita belum bisa masuk gua. Dan kemarin yang gua Ningrong itu karena sekarang juga masih ditutup, jadi kita tidak masuk, dan sekarang kita jalan-jalan aja. Oke, lanjut ke perjalanan berikutnya.
Mantap kali guys, itu sangat curam, ini hampir jatuh. Untung si John tangguh. Kita lanjut ke Gua Nglalar, jangan kemana-mana. Keren guys, mantap. Oke guys, karena perjalanan panjang ini kita tadi sudah melewati bukit dan lembah untuk mencari gua Pelalar, tapi gua tidak ditemukan. Maka dari itu kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya, entah itu kemana. Yang penting kita terus berjalan dan kita akan menunjukkan view yang sangat good. Di sana kita dapat melihat pemandangan lembah. Dan ini sangat top. Oke. Halo. Sampai jumpa. Sekian konten dari kami. Jangan lupa untuk menonton konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat makan. Dadah.